Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian cara hapus data eFootball tanpa download ulang. Nah di sini gue pakai game eFootball 2025 versi mobile ya teman-teman. Nah gimana caranya hapus data eFootball tanpa download ulang? Oke, kita langsung saja ke panduannya. Mungkin sebelumnya kalian pada bingung apa sih gunanya hapus data eFootball. Jadi yang perlu kalian ketahui kalau hapus data di game eFootball tuh biasanya digunakan ketika kalian ingin bikin akun baru di HP atau perangkat yang sama teman-teman. Sehingga nanti ketika selesai dihapus data itu ketika kalian buka game eFootballnya maka tampilannya tuh seperti kalian baru saja install game eFootballnya. Dan yang perlu kalian ketahui kalau kalian hapus data tanpa pakai trik yang gua tunjukkan ini, itu biasanya ketika buka game eFootballnya kalian akan disuruh download ulang lagi datanya teman-teman. Nah sekarang gua bakalan share ke kalian trik untuk bisa hapus data game eFootball tanpa download ulang. Oke, kita langsung saja ke panduannya. Pertama, langsung saja kalian buka Play Store untuk pengguna Android ya teman-teman. Jadi di sini kalian setelah buka Play Store, langsung saja diketikkan di kolom pencarian yaitu JA Shiver teman-teman. Nah ini langsung muncul sugesti keywordnya. Kan sudah muncul nih JA Shiver, langsung saja kalian klik install untuk mulai menginstal aplikasi JA Shiver-nya. Nah aplikasi ini digunakan untuk nantinya kalian mengakses folder Konami yang bakalan kalian gunakan untuk edit nama foldernya teman-teman. Nah di sini gua sudah selesai installnya, langsung saja kalian buka aplikasi Jasivernya. Jika muncul bawah seperti ini, langsung saja kalian klik OK, kemudian klik OK aja, kemudian kasih akses semua file, kalian aktifkan. Jika sudah, kalian ini bisa gua pilih yang jangan izinkan ya teman-teman. Silakan teman-teman pilih yang izinkan atau jangan izinkan, bebas. Jika sudah, langsung saja teman-teman klik OK. Nah, selanjutnya di sini kalian silahkan buka folder Android. Kemudian buka folder data. Selanjutnya teman-teman langsung saja scroll ke bawah, cari folder JP Konami Pesam teman-teman. Biasanya folder JP Konami Pesam ini ada paling bawah. Nah, ini ada di list paling bawah ya teman-teman, ada di urutan keempat saya di HP gua ini. Nah, langkah selanjutnya perlu kalian lakukan adalah mengubah nama folder JP Konami Pesam ini. Kalian cukup mengubahnya nggak usah banyak-banyak. Di sini gua contohkan tekan dan tahan di folder JP Konami Pesam, kemudian pilih ganti nama ya teman-teman. Di sini gua cuma tambahkan angka 1 aja di akhir nama folder JP Konami Pesamnya. Jika sudah saja klik OK. Yang penting beda dengan folder aslinya teman-teman. Nah jika sudah, langsung saja kalian pergi ke aplikasi game eFootballnya. Pada aplikasi game eFootballnya kalian tekan dan tahan, kemudian pilih info aplikasi ya teman-teman. Mungkin di setiap HP beda-beda, tapi yang jelas caranya itu sama, cuma mungkin beda nama menunya saja. Nah selanjutnya di bagian sini langsung saja kalian pilih menu hapus data. Di sini kalian nggak perlu khawatir karena data game eFootball kalian nggak bakalan hilang. Yang penting satu teman-teman, kalian sudah menautkan akun eFootball kalian sebelumnya itu ke Konami ID atau ke Google Play. Karena kalau kalian nggak tautkan akun eFootball kalian nggak akan bisa login ke akun eFootball kalian yang gunakan saat ini. Nah jika sudah hapus data, langsung saja kalian kembali lagi ke aplikasi JA Shiver-nya teman-teman. Kemudian kalian ubah lagi nama JP Konami Pesamnya ke seperti semula teman-teman. Di sini kan gue cuma nambahkan angka 1, jadi gue hilangkan angka 1-nya. Jadi seperti semula kembali. Nah selanjutnya silahkan kalian buka game eFootball-nya. Nah ini seperti yang kalian lihat di sini gua nggak diminta untuk download ulang datanya. Jadi langsung saja muncul seperti ini, pilih bahasa Indonesia. Terserah teman-teman mau pakai bahasa apa aja. Yang jelas di sini gua pakai bahasa Indonesia. Kemudian jika sudah, langsung saja teman-teman klik menu selesai. Selanjutnya di sini teman-teman pilih regionnya teman-teman atau kawasan negaranya. Di sini gua pilih Indonesia juga, kemudian pilih konfirmasi. Jika sudah, teman-teman tinggal tunggu untuk masuk ke game eFootballnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bisa perhatikan di ID penggunanya itu kosong, jadi seperti akun baru teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman klik bagian tengah untuk mulai masuk ke dalam menunya teman-teman. Nah ini teman-teman centang dulu, centang, kemudian pilih menu terima.
Selanjutnya di nama pengguna ini teman-teman bisa atur sekarang atau nanti teman-teman. Jadi bebas. Kalau nggak mau atur sekarang nanti aja, langsung saja teman-teman klik menu lanjutkan. Selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk mengunduh data terbaru teman-teman. Bukan data masuk ke game global dari game eFootball-nya teman-teman. Kalau teman-teman diminta untuk download ulang itu biasanya datanya tuh besar teman-teman. Ini cuma data pembaruan aja. Jadi seperti yang teman-teman ketahui setiap hari Kamis itu kan ada maintenance. Jadi itu merupakan data terbaru ketika teman-teman login atau masuk ke game eFootball-nya, teman-teman biasanya akan diminta untuk unduh data terbarunya atau data setelah maintenance. Silakan teman-teman tunggu, mungkin cuma beberapa menit saja sampai selesai teman-teman. Tunggu dulu. Nah, ini udah selesai unduh data terbaru. Selanjutnya mulai masuk ke menu game eFootball-nya teman-teman. Nah, ini trailernya teman-teman. Teman-teman bisa skip aja, nggak apa-apa. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam game eFootball-nya. Sini bebas. Oke, kita langsung acak aja. Oke, seperti teman-teman lihat, lencana baru diperoleh. Jadi seperti awal install teman-teman. Sebenarnya udah pada tahap ini teman-teman udah berhasil untuk hapus data game eFootball tanpa download ulang. Nah, di sini gua ingin tunjukkan ke kalian, teman-teman klik pada menu ekstra, kemudian pilih menu dukungan, kemudian pilih data tautan, dan seperti yang teman-teman lihat di sini akunnya belum ditautkan sama sekali. Jadi seperti akun baru. Nah, cara ini teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin bikin akun baru atau akun eFootball yang baru di perangkat yang sama tanpa harus download ulang atau install ulang game eFootball-nya. Jadi seperti itu teman-teman, cara hapus data game eFootball tanpa download ulang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.